balik lagi di sini di perjalanan Halo Kota Batik dan masih dikawal bersama saya Ribut Awandi. Oke, ada Peongkis. Terima kasih nanya kupluknya dapat dari mana? Weh, ada deh, pingin. Baik ya. Well juga masih setia ya. Ada juga Mega tadi ya. Mega siapa tadi? Lewat ya. Oke, kita masih bahas mengenai gaya hidup hemat yang rupa-rupanya ini menjadi tantangan besar bagi masyarakat kita. Nah, seperti yang disampaikan Ong Hok Ham tadi, bahwa masyarakat kita ini agaknya susah untuk diajak hidup hemat. Nah, gimana menurut Anda? Apakah Anda cukup hemat dalam dalam menjalankan kehidupan Anda, atau justru sebaliknya, senang menghambur-hamburkan uang untuk sesuatu yang ya barangkali perlu dipertimbangkan manfaat dan mudaratnya ya. Oke, nah ini nih ngomongin soal hemat. Nah, seruan untuk hidup hemat itu pernah nih disampaikan oleh presiden langsung pada waktu itu di eranya Orde Baru. Jadi ketika itu ya, ekonomi kita berada dalam tekanan dan pemerintah kerap membuat kebijakan untuk menjaga stabilitas. Nah, salah satunya meminta masyarakat hidup hemat dan sederhana. Ini yang dilakukan oleh Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto, pada tahun 1986. Nah, saat itu kawan, perekonomian nasional tengah mengalami atau menghadapi situasi sulit. Indonesia sebelumnya menikmati lonjakan pendapatan pada awal tahun 1980-an karena ekspor minyak yang dibarengi meroketnya harga minyak dunia. Namun pada tahun itu 1986 ya, kondisi berbalik drastis. Harga minyak jomplang gitu ya, anjlok karena harga minyak global ya. Nah, pertumbuhan ekonomi dunia melambat dan harga komoditas ikut tertekan. Nah, dampaknya langsung tuh Indonesia juga kena hantam yang masih sangat bergantung pada sektor migas pada waktu itu. Nah, sejarawan Jan Luitan van Zanden dan juga Dan Marx dalam buku berjudul Ekonomi Indonesia 1800 sampai 2010 yang terbit pada tahun 2012 ini mencatat kondisi ini membuat ekonomi nasional terpukul. Ya, ditulisnya pertumbuhan melamban, perdagangan dan investasi menurun tajam, utang meningkat dan pemerintah menghadapi tantangan fiskal yang besar karena jatuhnya pendapatan minyak. Nah, tekanan itu tercermin dalam RAPBN tahun anggaran 8687 yang mengalami penurunan sekitar 7%. Nah, pemerintah juga bergerak cepat dengan berbagai kebijakan penyelamatan mulai dari devaluasi hingga deregulasi di berbagai sektor. Nah, seperti perbankan, keuangan, dan investasi. Tapi langkah tersebut tidak hanya diarahkan ke level kebijakan makro. Pada Januari 1986, Presiden Soeharto secara terbuka meminta seluruh lapisan masyarakat, baik pejabat sipil, militer maupun warga sipil, agar melakukan gaya hidup hemat dan sederhana. Dan dia juga menegaskan bahwa pola hidup ini harus dilakukan demi mempercepat perbaikan. Nah, seperti dikatakan Presiden Soeharto yang dikutip dari Merdeka pada tanggal 10 Februari 1986, dinyatakan di situ bahwa Presiden juga menyatakan bahwa saya telah mengeluarkan beberapa ketentuan yang berlaku bagi para pejabat tinggi, sipil maupun militer. Akan tetapi, pola-pola hidup sederhana itu bukan saja tertuju kepada pejabat pemerintah. Masyarakat luas, terutama kaum yang berada, juga memiliki kewajiban moral dan moral untuk meresapi dan menghayati pola hidup yang sederhana itu. Nah, sebenarnya imbauan semacam ini bukan hal baru. Pada tahun 1974, Presiden Soeharto juga pernah mengeluarkan anjuran serupa melalui keputusan Presiden nomor 10 tahun 1974 yang meminta pejabat dan aparatur negara hidup sederhana serta menghindari pemborosan, termasuk dalam penyelenggaraan acara resmi. Nah, dikutip dari Sinar Harapan edisi 3 Februari 1986, kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mengarahkan penggunaan uang
agar benar-benar digunakan bagi kepentingan dan tujuan yang tepat. Tapi berbeda dengan kebijakan sebelumnya. Imbauan hidup hemat pada tahun 1986 menyasar juga masyarakat luas dan terus disampaikan Presiden di berbagai kesempatan. Bahkan pada sidang tahunan MPR tahun 1986, Presiden juga mengungkapkan hal yang sama agar masyarakat bisa ikutan hidup hemat supaya mencapai kemakmuran. Nah, selain meminta masyarakat hidup hemat, Soeharto juga melakukan efisiensi di tubuh pemerintah. Seperti dilaporkan Suara Karya pada tanggal 10 Januari 1986, salah satu contoh adalah penyederhanaan prosedur investasi yang sebelumnya berbelit-belit serta pengetatan prioritas guna menutup kebocoran dan pemborosan. Nah, meski begitu, sejumlah kalangan menilai imbauan hidup hemat justru tidak tepat sasaran, sebab yang seharusnya berlaku demikian adalah hanya para pejabat dan orang kaya. Nah, filsuf Frans Magnus Suseno sempat juga menyatakan kepada Sinar Harapan yang terbit pada tanggal 18 Januari 1986, dia menyebutkan bahwa kecenderungan hidup mewah selama ini justru banyak terjadi di kalangan pejabat dan orang kaya. Dia menyoroti masih maraknya seminar dan acara di hotel mewah yang bertolak belakang dengan imbauan pemerintah. Jadi semua ini adalah soal panutan alias keteladanan. Itu kata Magnis, ya. Pandangan serupa juga disampaikan Zerwan Ong Hokham dalam edisi 10 Februari 1986 di Kompas. Dia menilai hidup hemat faktanya tidak memiliki akar sejarah kuat dalam masyarakat Indonesia. Dan menurutnya masyarakat Indonesia itu mengenal pola hidup mewah dan miskin. Semiskin-miskinnya orang di Indonesia tidak bisa hidup hemat. Nah, sebab dalam praktik sosial, ini dia nih, pengeluaran seringkali sulit dihindari karena kebutuhan menjaga relasi, ya, gara-gara ya supaya baikanlah dan lain sebagainya. Makanya banyak pengeluaran tak terduga, seperti misalnya menjamu tamu, meskipun hal itu sebenarnya agak membebani dan memberatkan ekonomi rumah tangga, alias masyarakat tidak bisa hidup hemat. Nah, atas dasar itu Ong Hokham menilai pengurangan pola hidup konsumtif hanya dapat dilakukan melalui pengawasan ketat. Tapi gimana cara ngawasinnya? Nah, menurut Ong Hokham, struktur pengawasan ketat harus diartikan sebagai keteraturan, bukan ketentraman atau upaya stabilitas. Namun dia menegaskan upaya tersebut harus diawali dengan keteladanan dari pemerintah sendiri, mengingat masih banyak pejabat yang belum menerapkan hidup sederhana. Nah, pada akhirnya imbauan tersebut terbukti tidak efektif. Justru rangkaian deregulasilah yang terbukti mampu menahan guncangan ekonomi akibat jatuhnya harga minyak. Tapi apakah itu jawaban? Nah, mungkin sifatnya sementara, tapi gimana dengan pola pikir masyarakat dan ya, itu dia. Coba deh kita pikir ya, kalau kita menghemat, sebenarnya kita punya investasi untuk masa depan. Katakanlah misalkan kita menabung nih, kita nggak terlalu banyak mengeluarkan uang untuk keperluan-keperluan yang tidak perlu. Nah, kita bisa istilahnya berinvestasi untuk membeli rumah kek, atau untuk memperbaiki rumah kek, atau untuk ya setidaknya berdonasi voluntary, filantropi. Kayak ada nih orang-orang di barat sana itu biasanya suka begitu. Saya masih ingat cerita yang ada di bukunya buku The Psychology of Money. Keren banget, seorang petugas pom bensin itu pada akhir hayatnya masih punya tabungan sekian puluh juta dolar Amerika Serikat. Tapi apa yang dilakukannya dengan puluhan juta di tabungan itu? Dia
kemudian melakukan apa ya, filantropi, disumbangkan 80% disumbangkan untuk kebutuhan pendidikan, diantaranya adalah perpustakaan dan yatim piatu gitu ya, dan orang-orang terlantar, dan yang 20%-nya itu diberikan untuk anak-anaknya. Keren ya, anak-anaknya cuma dikasih warisan 20% dari hasil tabungan yang dia kumpulkan selama bertahun-tahun. Kita jangankan punya tabungan pada masa akhir hayat kita, utang mungkin banyak ya. Oke deh, ada siapa nih? Mas Hen, terima kasih Mas Hen. Ada Alba juga, Abi Channel, ada Papa Sayi SF, Papa Syafiq, bener ya? Apa siapa nih? Oke, nah itu dia tantangan kita nih. Oke, ada yang bertanya kepada saya. Izin bertanya Mas, 200.000 uang pegangan 1 minggu buat beli kuota bensin dan jajan anak, hemat tidak Mas? Kalau itu enggak. 200.000 untuk 1 minggu. Ya, ya hitungannya hemat. Persoalannya adalah ada berapa uang yang Anda punya sebenarnya. Yang digunakan, yang dibelanjakan cuma 200, yang sisanya misalkan untuk ditabung. Nah, itu baru hemat. Oke deh. Mas Takim, thank you. Misalkan nih Mas Takim punya duit 2 juta. Yang digunakan baru 10% dari 2 jutanya. Berarti 200.000 itu tadi ya. Ya berarti masih cukup lumayan bagus lah. Oke, gitu ya. Mari Gesit ya, Pak Mari Gesit ya. Selamat sore. Nisa juga ikutan gabung di TikTok, dan saya tunggu atensi Anda, informasi Anda bisa dikirim ke 0855420912 untuk berbagi informasi, dan ya pokoknya mungkin ada kondisi-kondisi tertentu yang layak untuk Anda sampaikan, boleh disampaikan di sini ya. Oke, satu lagu dulu deh. Supaya suasana semakin hangat di sore hari ini. Ya biarpun sorenya redup dan dingin nih di kota Pekalongan. Nah, gimana dengan kota Anda? Apakah